Salam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja pada malam ini. Puji Tuhan, segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf. Firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja itulah studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap dua perkara. Satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37, kita sudah diberkati dalam pemberitaan ini beberapa tahun yang lalu. Puji Tuhan. Fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39 juga fase yang kedua ini juga telah memberkati kehidupan muda remaja, kiranya menjadi berkat yang besar bagi kita. Kemudian fase yang ketiga, Yusuf di dalam penjara. Kejadian 40. Fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Sekarang tentang fase yang ketiga, Yusuf di dalam penjara. Tentang fase yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian pasal 40. Kejadian pasal 40. Puji Tuhan. Saudaraku, Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu telah diterangkan beberapa minggu yang lalu, dan kita telah diberkati oleh Tuhan lewat pemaparan firman Tuhan tentunya. Puji Tuhan. Tetapi sebelum saya melanjutkan pada sebelum saya menyampaikan ayat selanjutnya, ayat 9 dan seterusnya, maka perlu juga untuk kita ketahui tentang Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dengan pembagiannya. Strip pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4, Yusuf dengan dua pegawai Firaun berada di dalam penjara yang sama. Yusuf dengan kedua pegawai Firaun berada di dalam penjara yang sama. Adapun kedua pegawai Firaun itu ialah, satu, kepala juru minuman sama dengan anggur. Dua, kepala juru roti sama dengan makanan. Puji Tuhan. Amin. Strip yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 8 berbicara tentang dua hal. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 berbicara tentang dua hal. Satu, mimpi juru minuman dan mimpi juru roti. Satu, mimpi juru minuman sama dengan atau anggur, dan mimpi juru roti sama dengan makanan. Dua, hikmat Yusuf untuk mengartikan mimpi. Jadi Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dengan pembagiannya. Strip pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4, Yusuf dengan dua pegawai Firaun berada dalam penjara yang sama. Kemudian strip yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 8 berbicara tentang dua hal. Satu, mimpi juru minuman, mimpi
kepala juru minuman dan mimpi kepala juru roti. 2. Hikmat Yusuf untuk mengertikan mimpi. Amin. Hikmat Yusuf untuk mengertikan mimpi. Oleh sebab itu, saudara, pada ayat 8, Yusuf berkata kepada kedua pegawai Firaun tersebut, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Boleh kita baca ayat 8 saja. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengertikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Pada ayat yang ke-8, Yusuf berkata kepada kedua pegawai Firaun tersebut, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Amin. Yusuf berkata kepada kedua pegawai Firaun tersebut, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan. Saudara, penawaran ini jelas menunjukkan, penawaran Yusuf kepada kedua pegawai Firaun ini jelas menunjukkan bahwa Yusuf memiliki karunia hikmat yang dapat mengertikan mimpi. Amin. Karunia hikmat sama dengan pembukaan firman Allah. Karunia hikmat sama dengan pembukaan firman Allah. Berkaitan dengan hal itu, sejenak kita baca dulu Yeremia pasal 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 28, demikian firman Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Puji Tuhan, seorang hamba Tuhan, apabila ia memiliki karunia hikmat atau memiliki pembukaan firman Tuhan, maka ia harus menyampaikannya dengan benar dan jujur. Berarti tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Amin, saudaraku. Jadi seorang hamba Tuhan, apabila ia memiliki karunia hikmat atau dipakai Tuhan di dalam hal pembukaan firman Tuhan, maka ia harus menyampaikannya dengan benar dan jujur. Berarti tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangkan. Puji Tuhan. Kita kembali memeriksa Kejadian 40. Kita kembali memeriksa Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat 13. Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat 13, loncat ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh dengan buah anggur yang ranum. 11. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Loncat ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sesudah di ayat 17, dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah mimpi arti mimpi. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Puji Tuhan. Begitu saja. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Puji Tuhan. Dari apa yang sudah kita baca ini, pertama-tama yang menceritakan mimpinya di sini ialah kepala juru minuman atau anggur. Amin. Haleluya. Tadi setelah ada penawaran, maka respon daripada kedua pegawai itu yang pertama-tama menceritakan mimpinya di sini ialah kepala juru minuman atau anggur. Kemudian menyusul kepala juru roti atau makanan. Amin.
Puji Tuhan, sebenarnya perlu untuk diketahui, sebenarnya kepala juru minuman dan kepala juru roti, kepala juru minuman atau anggur dan kepala juru roti atau makanan adalah merupakan bayangan daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus dengan korbannya di atas bukit Golgota, di atas kayu salib di bukit Golgota. Amin, saudaraku. Jadi sebenarnya kepala juru minuman atau anggur dan kepala juru roti atau makanan itu merupakan bayangan dari pribadi Yesus Kristus dengan korbannya di atas kayu salib di bukit Golgota. Puji Tuhan. Berkaitan dengan itu, kita lihat, saudaraku, tentang pribadi Yesus dengan korbannya ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-3, pasal 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3 bagian A terlebih dahulu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ini bagian A, 3A. Hukum Taurat, intinya di bagian A ini, hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Dengan kata lain, hukum Taurat tidak berdaya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Amin, saudaraku. Itu dulu yang kita harus ketahui. Hukum Taurat tidak berdaya atau tidak berkuasa untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu dulu yang harus kita ketahui. Puji Tuhan. Tentu Tuhan Allah Bapa tidak menghendaki hal ini terjadi. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan dari orang berdosa, tapi Tuhan menghendaki keselamatan dari orang yang berdosa. Amin, saudaraku. Maka kita perhatikan ayat 3 bagian B. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Puji Tuhan. Saudara, ayat 3 bagian B. Sebagai utusan Yesus anak Allah rela menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Dengan kata lain, Yesus rela menderita di atas kayu salib di bukit Golgota karena dosa manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan kata lain, Yesus rela menderita di atas kayu salib di bukit Golgota karena dosa manusia. Jadi Yesus anak Allah menderita bukan karena dosanya. Dia rela menanggung penderitaan di atas kayu salib karena dosa manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi Tuhan telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itulah tubuh Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Singkatnya, di atas kayu salib ia curahkan darahnya anggur kepada manusia, dan ia rela menyerahkan segenap tubuhnya atau roti makanan yang disebut dengan roti atau makanan. Amin, saudaraku. Jadi singkatnya, di atas kayu salib ia mencurahkan darahnya atau anggur, dan ia rela menyerahkan segenap tubuhnya. Itulah roti atau makanan kepada saya dan saudara, supaya kita memperoleh keselamatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Darah Yesus menunjuk anggur sama dengan minuman, daging atau tubuh Yesus menunjuk roti sama dengan makanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berkaitan dengan hal itu, kita simak Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Kita simak Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan ayat 58. Puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, dalam kurung orang-orang Yahudi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, step pertama, dagingku adalah benar-benar makanan. Berarti daging Yesus atau tubuh Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Yesus berkata kepada orang Yahudi, step pertama, dagingku adalah benar-benar makanan. Berarti daging atau tubuh Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Kalau adalah makanan yang sesungguhnya, berarti ada makanan yang tidak sesungguhnya, makanan palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian strip yang kedua, darahku adalah benar-benar minuman. Berarti darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya. Dari pembacaan Yohanes 6 ayat 53 sampai ayat 58, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, strip pertama, dagingku adalah benar-benar makanan. Berarti daging Yesus adalah makanan yang sesungguhnya. Amin. Kemudian Yesus kembali berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Berarti minuman yang sesungguhnya adalah darah Yesus, atau darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita menikmati tubuh yang adalah makanan yang sesungguhnya, dan darah Yesus adalah minuman yang sesungguhnya. Jangan kita makan dan minum dari makanan dan minuman yang palsu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya supaya kiranya kita senantiasa memandang kepada salib di Golgota. Kiranya kita senantiasa memandang kepada salib di Golgota. Jadi dari pernyataan Yesus tadi, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, dibuktikan dengan tiga hal. Satu, tubuh dan darah Yesus menjanjikan hidup kekal. Tubuh dan darah Yesus menjanjikan hidup kekal. Sebab itu ia harus dibangkitkan pada akhir zaman. Sesuai dengan ayat 54. Sesuai dengan ayat 54. Boleh saya baca? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini bukti yang pertama. Tubuh dan darah Yesus menjanjikan hidup kekal, sebab ia harus dibangkitkan pada akhir zaman. Sesuai dengan ayat 54. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, berkaitan dengan kita akan melihat pembuktian pembuktian demi pembuktian, tiga pembuktiannya, tetapi langsung saja, saudaraku, terkait dengan tubuh dan darah Yesus tadi menjanjikan hidup kekal, sebab itu ia harus dibangkitkan pada akhir zaman, ayat 54. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Amin. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan selanjutnya Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, ini kaitannya Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Allah Bapa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Lebih jauh kita akan melihat tentang kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Sejauh ini bisa diikuti ya. Baik. Ibrani 10 ayat 7. Ibrani 10 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Puji Tuhan. Perhatikan, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dalam hal itu ditulis dengan jelas dalam gulungan kitab yang terbuka. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam gulungan kitab yang terbuka. Artinya, saudaraku, penekanan dari sebuah pembukaan rahasia firman Allah ialah supaya kita melakukan kehendak Allah Bapa. Ialah melakukan kehendak Allah Bapa. Sama dengan, maksudnya di situ sama dengan menyangkal diri dan memikul salibnya. Amin, saudaraku. Itulah penekanan dari sebuah pembukaan rahasia firman Allah, yaitu melakukan kehendak Allah, sama dengan menyangkal diri dan memikul salib. Itulah penekanan dari sebuah pembukaan rahasia firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Melakukan kehendak Allah, sama artinya menyangkal diri, memikul salibnya di tengah-tengah kita berbakti kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini adalah tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Jadi tujuan iman bukan perkara yang di bawah, tapi perkara yang di atas, keselamatan jiwa. Kemudian ayat 10 sampai dengan ayat 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Maksudnya nabi-nabi yang bernubuat itu, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Puji Tuhan. Saudaraku, pembukaan firman Allah yang disampaikan oleh seorang nabi tentu sesuai dengan pimpinan dari kuasa Roh El Kudus. Sebab pembukaan firman tidak boleh ditafsirkan oleh akal dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Pembukaan firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan tentu itu sesuai dengan pimpinan dari kuasa Roh El Kudus. Pembukaan firman tidak boleh ditafsirkan oleh pikiran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Melainkan, saudaraku, jadi pembukaan firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan tentu sesuai dengan pimpinan dari kuasa Roh El Kudus. Tidak boleh ditafsir-tafsir.
Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang sebelumnya itu memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Amin. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Jadi jelas sekali pembukaan firman Allah itu penekanannya ialah melakukan kehendak Allah Bapa, sama dengan menyangkal diri, memikul salib. Dapat dipahami saudaraku. Sebab juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 sampai ayat 11 jelas dikatakan pembukaan firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu tentu sesuai dengan pimpinan dari kuasa Roh El Kudus, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi pembukaan firman tidak boleh ditafsir oleh akal pikiran manusia, tetapi harus sesuai dengan pimpinan, sesuai dengan tuntunan dari kuasa Roh El Kudus. Roh Kudus yang bagaimana? Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Puji Tuhan. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Inilah saudaraku pembuktian yang pertama tentang tubuh dan darah Yesus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, tubuh dan darah Yesus adalah jaminan untuk membawa kita kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan, seperti yang Yesus katakan pada ayat 56. Injil Yohanes 6 ayat 56. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bolehlah kita baca itu dulu. Injil Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Ini jaminan yang kedua ya. Jaminan dari tubuh dan darah Yesus yang kedua. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi jaminan yang kedua, jaminan dari tubuh dan darah Yesus adalah jaminan untuk membawa kita kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan pada ayat 56, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini berbicara tentang persekutuan yang indah dengan Tuhan. Inilah jaminan dari tubuh Yesus sebagai makanan dan darah Yesus sebagai minuman. Jaminan yang kedua, ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Tanpa tubuh dan darah Yesus, tidak ada yang mampu menjamin kita untuk dibawa sampai kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu harus dicamkan dengan baik. Hal ini jelas berbicara tentang persekutuan. Saudaraku, persekutuan yang nyata dengan Allah Trinitas. Saudara boleh tulis lanjut ditulis. Persekutuan yang nyata dengan Allah Trinitas jelas dikaitkan dengan, jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada ruangan suci. Persekutuan yang nyata dengan Allah Trinitas jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, saudara, terkena pada ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Puji Tuhan. Dengan 3 alat yang ada di dalamnya: 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Jadi persekutuan yang nyata dengan Allah Trinitas, jikalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya: 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Puji Tuhan.
Mari, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 22. Tentang persekutuan ini lebih jauh kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Pada ayat 24, pembacaan dari ayat 22 sampai dengan ayat 24, kita dapat menemukan 3 kata. Di sini kita dapat menemukan 3 kata. 1, kata iman pada ayat 22. 2, kata pengharapan. Ya, 2 kata pengharapan pada ayat 23. 3, kata kasih pada ayat 24. Amin. Bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, ya, 3 kata tersebut jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, maka iman terkena pada meja roti sajian. Iman terkena pada meja roti sajian. Amin. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, sama dengan persekutuan dengan Yesus anak Allah dan korbannya, sama dengan persekutuan dengan Yesus anak Allah dan korbannya. Amin. Kemudian pengharapan, kata pengharapan, strip yang kedua, kata pengharapan terkena pada pelita emas. Ya, terkena pada pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya Minggu disertai dengan kesaksian, sama dengan persekutuan dengan Allah Roh El Kudus, sama dengan persekutuan dengan Allah Roh El Kudus. Amin. Puji Tuhan. Sama dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya dalam kebaktian minggu umum, di situ berfungsi jelas untuk mempertajam karunia-karunia dan jabatan-jabatan, dan juga sebagai sarana untuk menyaksikan segala kemurahan-kemurahan Tuhan, diberi kesempatan untuk bersaksi. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian strip yang ketiga, kata kasih dalam pola tabernakel, pengajaran tabernakel terkena pada mesbah dupa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sama dengan persekutuan dengan Allah Bapa. Itu berbicara tentang persekutuan dengan Allah Bapa. Puji Tuhan. Amin. Jadi iman terkena meja roti, ketekunan dalam ibadah pendalaman kita serta perjamuan suci, persekutuan dengan Allah Anak dan korbannya. Kemudian pengharapan terkena pada pelita emas, menuju ketekunan dalam ibadah raya Minggu serta kesaksian, sama dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kemudian kata kasih terkena pada mesbah dupa, menuju ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, sama dengan persekutuan dengan Allah Bapa. Puji Tuhan. Lalu kita lanjut pada ayat 25. Ayat 25, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita.
Artinya tetap berada di dalam persekutuan yang indah dengan Allah Trinitas lewat 3 macam ibadah pokok. Amin. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, artinya tetap berada di dalam persekutuan yang indah dengan Allah Trinitas lewat 3 macam ibadah pokok. Amin. Puji Tuhan. Iman sama dengan meja roti sajian, sama dengan pendalaman Alkitab. Pengharapan sama dengan pelita emas, sama dengan ibadah raya minggu. Kemudian kasih sama dengan misbah dupa, sama dengan ibadah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, itulah Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, artinya tetap berada di dalam persekutuan yang indah dengan Allah Trinitas lewat 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ulangi dulu membaca Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Selanjutnya, di dalam persekutuan, supaya kita tetap berada dalam persekutuan itu, perlu juga antara yang satu dengan yang lain saling menasihati. Supaya terwujudnya persekutuan dengan Allah Trinitas lewat 3 macam ibadah pokok itu, perlu juga saling menasihati satu antara yang satu dengan yang lain. Saling menasihati antara yang satu dengan yang lain. Amin saudaraku. Saling memperhatikan, saling menasihati. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Ayat 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam ibadah ada nasihat firman Allah. Adapun nasihat yang benar dan murni itu ialah satu. Mari kita lihat nasihat-nasihat yang benar dari itu. Nasihat-nasihat yang benar. 1, tidak lahir dari kesesatan. Tidak lahir dari kesesatan. 2, tidak dari nasihat yang tidak murni. Tidak dari nasihat yang tidak murni. 3, tidak disertai dengan tipu daya. Amin. Kemudian 4, bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Allah. Ini nasihat yang benar. 5, seorang hamba Tuhan tidak bermulut manis. 6, tidak mempunyai maksud loba, atau seorang hamba Tuhan tidak mencari keuntungan yang tersembunyi di tengah pemberitaan Injil. 7, tidak mencari puji-pujian dari manusia. Inilah nasihat yang benar dari Allah. Amin saudaraku. Tidak lahir dari kesesatan. 1, 2, tidak dari nasihat yang tidak murni. 3, tidak disertai dengan tipu daya. 4, bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Allah. 5, tidak bermulut manis. 6, tidak mempunyai maksud loba atau mencari keuntungan yang tersembunyi. 7, tidak mencari puji-pujian dari manusia. Itu nasihat yang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan melihat yang ketiga. Tubuh dan darah Yesus memberi hidup selama-lamanya. Ya, tubuh dan darah Yesus
memberi hidup selama-lamanya, seperti yang tertulis, seperti yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi dalam Injil Yohanes pasal 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bahkan roti seperti bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini jaminan yang ketiga dari tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus memberi hidup selama-lamanya. Amin, saudaraku. Sesuai dengan Injil Yohanes 6 ayat 58. Hidup selama-lamanya sama dengan abadi, berarti tidak berubah-ubah. Hidup selama-lamanya sama dengan abadi, tidak berubah-ubah. Puji Tuhan. Saudara, manusia, hati manusia suka berubah-ubah. Itu tandanya ia belum menikmati suasana kerajaan surga. Amin, saudaraku. Bumi ini, langit dan bumi dan segala isinya suatu kali nanti akan lenyap, berarti berubah, tidak abadi. Tetapi langit yang baru, bumi dan langit yang baru itu sifatnya kekal. Yerusalem yang baru, kerajaan surgawi, sifatnya kekal, abadi, tidak berubah-ubah. Jadi orang yang berubah-ubah hati dan pikirannya pasti belum menikmati suasana kerajaan surga. Amin, saudara. Tidak akan menikmati suasana kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tubuh dan darah Yesus ini memberi hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya sama dengan abadi, berarti tidak berubah-ubah. Itulah suasana kerajaan surga. Maka kesimpulannya, kalau seseorang hatinya suka berubah-ubah, itu menunjukkan bahwa dia belum menikmati suasana dari kerajaan surga di bumi ini. Tidak akan pernah menikmati suasana kerajaan surga di bumi ini. Puji Tuhan, tetapi kita akan melihat hidup selama-lamanya sama dengan abadi, sama dengan tidak berubah-ubah. Itu kita akan temukan di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Jadi saudara, pada ayat 27 dikatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, menunjuk kerajaan surga abadi selama-lamanya, berarti tidak berubah-ubah. Perhatikan ya, kalimat pada ayat 27, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalimat ini menunjukkan kepada kita, memberi arti kepada kita bahwa kerajaan surga, keadaan dari kerajaan surga itu sifatnya abadi,
berarti selama-lamanya, berarti tidak berubah-ubah. Amin. Puji Tuhan, tidak berubah-ubah. Itulah suasana kerajaan surga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Memberi arti, kalimat ini memberi arti kepada kita bahwa kerajaan surga itu sifatnya abadi, selama-lamanya, berarti tidak berubah-ubah. Amin. Puji Tuhan. Ciri-ciri keadaan tetap tidak berubah-ubah. Ciri-ciri keadaan tetap tidak berubah-ubah. Lihat ya. Ada 7. 1. Datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem baru. Puji Tuhan, ini ciri pertama. Datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Haleluya. Ini keadaan tetap tidak berubah-ubah. Inilah gambaran dari mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah perjamuan malam kawin anak domba. Biarlah kiranya kita kelak berada dalam pesta nikah anak domba, berarti menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini keadaan tetap, tidak berubah-ubah. Puji Tuhan. Jadi ciri-ciri dari mempelai wanita Tuhan itu, saudaraku, tidak berubah-ubah, bertahan dalam kesuciannya. Amin. 2. Datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Puji Tuhan. Haleluya. Datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Puji Tuhan. 3. Datang kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Terdaftar di surga. Jadi yang kedua tadi, datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Tidak lagi merasakan daging, tidak hidup lagi menurut hawa nafsu daging. Itu yang kedua. Itu ciri yang kedua, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Yang ketiga, datang kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Datang kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, nama terdaftar di surga sama dengan dikenal oleh Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Saudara, supaya kita dikenal oleh Tuhan, sebaliknya kita mengenal oleh Tuhan, itu kaitannya dengan penggembalaan sesuai dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai seterusnya. Puji Tuhan. Supaya kita dikenal oleh Tuhan, sebaliknya kita juga mengenal Tuhan, itu terkait dengan penggembalaan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita tergembala dengan baik dan benar dalam satu penggembalaan yang Tuhan percayakan, supaya kita dikenal, supaya kita menjadi domba yang dikenal oleh Gembala Agung, sebaliknya kita juga dikenal oleh Tuhan, sampai pada akhirnya nama kita tercatat, dikenal, tercatat di surga, di dalam kitab kehidupan anak domba, terdaftar di surga, atau tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi diawali dari supaya anak sulung yang namanya terdaftar di surga itu diawali dengan tergembala dulu dengan baik, supaya kita dikenal dan mengenal Tuhan. Amin.
4, datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. 4, datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Puji Tuhan. 4, datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Puji Tuhan. Ini menunjuk kepada orang yang memiliki hidup di dalam kasih yang sempurna. Amin, saudaraku. Kalau kita hidup di dalam kasih yang sempurna, maka kita tidak akan mungkin membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita akan menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah, sebab dialah Allah yang menghakimi segala sesuatu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Datang kepada Allah yang menghakimi semua orang menunjukkan suatu kehidupan yang hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Tanda memiliki kasih yang sempurna: 1, menutupi banyak sekali dosa. 2, digunakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan segala persoalan kepada Allah, sebab dialah Allah yang berhak untuk menghakimi setiap orang. Amin, saudaraku. Jadi perkara keempat ini berbicara tentang kasih. Itu sifatnya kekal. Paham, saudara? Yang kelima, datang kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Sempurna. Puji Tuhan. Sempurna. Haleluya. Sempurna itu berarti tidak bercacat dan tidak bercela, sama dengan segambar serupa dengan Allah, sama mulia dengan Allah. Ini namanya tidak berubah-berubah. Puji Tuhan. Yang keenam, datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Puji Tuhan. Dengan lain kata, menempatkan Kristus sebagai kepala. Menempatkan Kristus sebagai kepala. Kalau Kristus yang menjadi kepala, maka keadaan kita sebagai gereja Tuhan, kalau burung yang menjadi kepala atas tubuh, serigala dan burung menjadi kepala atas tubuh, ini gambaran dari kehidupan yang berubah-ubah. Amin, saudaraku. Jadi datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, sama artinya menempatkan Kristus sebagai kepala. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, tidak akan berubah. Hati kita tidak berubah kepada yang jahat, sama dengan serigala. Hati kita tidak berubah kepada yang najis, sama dengan burung. Amin. Puji Tuhan. Baru kemudian yang ketujuh, yang terakhir, datang kepada darah pemercikan. Datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Yang ketujuh, datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudara. Mengapa harus dikaitkan dengan darah Habel? Dari darah Habel itu yang tercurah ke tanah itu, dari tanah bisa berbicara langsung kepada Allah dan memberitahukan keadaan daripada Kain. Dapat memberitahukan tabiat dari Kain. Puji Tuhan. Tetapi darah Yesus, darah pemercikan, lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, 7 kali percikan di atas tutup pendamaian, 7 kali, kemudian 7 kali percikan darah di depan tutup pendamaian atau tabut perjanjian. Itu berbicara tentang sengsara tanpa dosa. Itu yang sanggup menyempurnakan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Akan berkuasa untuk menyempurnakan kehidupan kita masing-masing. Inilah keadaan tinggal tetap, tidak berubah-ubah. Inilah jaminan yang ketiga dari tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi
lewat pembukaan firman Tuhan malam ini, jelas penekanan dari pembukaan firman adalah tubuh dan darah Yesus, sangkal diri pikul salib, yang memberi jaminan, 3 jaminan. Yang ketiga adalah supaya kita tinggal tetap, tidak berubah-ubah, abadi, selama-lamanya di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Jadi saudara, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan sebagai jaminan dari tubuh dan darah Yesus, yang jaminan yang ketiga dari tubuh dan darah Yesus, maka marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, berarti dalam susah maupun senang, senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan berarti senantiasa mengucap syukur dalam susah maupun senang, senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan. Dalam susah mengucap syukur, tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut. Puji Tuhan. Jadi bukan saja pada saat diberkati mengucap syukur, dalam susah juga senantiasa mengucap syukur, berarti tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Puji Tuhan. Tidak menggerutu. Haleluya. Kemudian beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Jadi orang yang akan menerima kerajaan yang tak tergoncang akan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jangan kita beribadah dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Menurut cara yang berkenan kepadanya, yakni dengan hormat dan takut. Yakni dengan hormat dan takut. Haleluya. Hormat berarti manakala kita berada di tengah ibadah dan pelayanan, betul-betul kita menjunjung tinggi korban Kristus. Kemudian takut berarti benci kejahatan, benci kecongkakan, keangkuhan dan dosa-dosa yang juga dibenci oleh Tuhan. Itu takut. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah memberi suatu pengertian kepada kita soal tubuh dan darah Yesus. Kita kembali membaca Kejadian 40 ayat 9 sampai dengan ayat 13, ayat 16 sampai dengan ayat 19. Puji Tuhan. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Puji Tuhan. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Puji Tuhan. Saudara, hal ini sebetulnya mempunyai arti tersendiri, tetapi saya tidak akan lanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan. Sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan ini, namun saya harus menyadari diri bahwa saya harus menghentikan pemberitaan firman malam ini. Kita berdoa supaya di minggu yang akan datang Tuhan kembali
membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.